Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Oke teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas yaitu 3 tempat penjualan online terbaik dan terlaris di Indonesia di tahun 2021 setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang penjualan online gitu ya. Karena ini begitu marak dan begitu antusias sekali, atmosfernya begitu luar biasa. Kita tahu kita sebagai pembeli aja ya, yang mau mungkin membeli sesuatu, kita diarahkan untuk berbelanja online, berbelanja lewat internet. Dan itu sangat dimudahkan karena kita nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu ketemuan dengan orang ya kan. Dan itu semua disediakan fasilitasnya lengkap gitu ya. Dan apalagi ini mengalami peningkatan yang begitu tajam penjualan online teman-teman, termasuk di marketplace atau e-commerce. Peningkatannya begitu tajam sekali dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini. Dan inilah yang memengaruhi seorang mindset entrepreneur atau pengusaha. Kita harus bisa segera adaptasi dengan cepat teman-teman. Dan hari ini kita akan bahas apa sih 3 tempat penjualan online yang terbaik ya di tahun 2021 dan yang paling laris itu ya, yang terbaik dan bisa kita gunakan dengan baik. Dan sebelumnya teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana atau mungkin apa saja tempat yang terbaik untuk jualan online, saya akan membahas lebih ke arah mindsetnya dulu. Jadi kita harus tahu penjualan online ini yang paling penting apanya sih, yang paling utama apanya sih ya. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Yang paling utama dari penjualan online itu namanya traffic teman-teman. Oke, jadi traffic ini sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh besar ya dalam penjualan online kita. Traffic itu seperti kalau kita jualan di pasar, itu sudah ada pengunjungnya tuh banyak gitu ya. Traffic itu pengunjung. Jadi kalau kita di mall, kita lihat mall itu sepi, berarti trafficnya nggak bagus gitu ya. Jadi bahasa tentang traffic itu sama dengan pengunjung. Kalau kita bisa mendatangkan pengunjungnya banyak, otomatis traffic kita besar ya kan, otomatis toko kita rame. Toko kita akan lebih banyak kemungkinan untuk bisa melakukan transaksi atau penjualan. Tetapi permasalahannya adalah banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mendatangkan traffic teman-teman ya kan. Trafficnya gimana, cara jualnya, cara datangnya gimana ya kan. Nah itu sudah ada dibahas di video yang bagaimana kita mendatangkan traffic melalui Tokopedia, Shopee. Nanti tulis dilihat di kolom di atas saja. Oke. Dan hari ini ada 3 tempat, saya langsung bahas saja 3 tempat yang terbaik untuk jualan online teman-teman. Yang pertama adalah situs jual beli ya. Situs jual beli itu contohnya seperti OLX, Carousel. Memang di situs jual beli ini ada satu mungkin kelemahan ya gitu ya, bukan kelemahan sih, ini perbedaannya gitu. Jadi kalau di situs jual beli ini kita nggak ada rekening bersama teman-teman ya kan, tidak ada rekening bersama dan memang rawan, tanda kutip rawan penipuan gitu ya, karena orang transfer dulu, kalau orang udah transfer kita nggak tahu barangnya dikirim atau enggak gitu kan. Nah itu perbedaannya, dan perbedaannya dengan marketplace maksud saya. Jadi inilah yang membuat kalau kita jual di situs jual beli online berarti minimal mungkin ada yang COD namanya. COD itu cash on delivery. Jadi ketemu sama orangnya, tatap muka dengan orangnya, udah yakin sama orangnya, produknya dibawa. Nah kita bisa COD, kita bisa bayar uangnya, barangnya kita beli seperti itu. Jadi ya itu keunikannya teman-teman. Dan tapi menurut saya tuh seperti OLX, Carousel itu udah bagus sekali ya, dan banyak sekali orang-orang yang mungkin bisa meningkatkan omsetnya melalui penjualan di situs online ini. Yang kedua yaitu tempat yang paling bagus untuk jualan online adalah marketplace ya. Marketplace ini pasar online lah, bahasa gaulnya gitu ya, bahasa mudanya. Nah di pasar online ini atau di marketplace sendiri teman-teman, itu ya seperti pasar gitu ya, seperti pada pasar pada umumnya, ada aktivitas jual beli ya kan, ada orang yang menawarkan lapaknya. Nah, di tempat marketplace itu juga banyak lapak-lapak yang menjual produk-produk yang mungkin ditawarkan kepada kita gitu. Dan satu kelebihannya mungkin mereka secara keamanan itu sangat baik ya, karena ada rekening bersama, ada rekber. Jadi lalu ada sistemnya, ada ketika kita mungkin melakukan pembelanjaan langsung bisa ada pemberitahuannya, ada notifikasinya kalau pesanan kita dikirim, pesanan kita diantar, pesanan kita sampai mana. Jadi terintegrasi dengan baik, terintegrasi dengan mungkin
ekspedisi ya, ekspedisi seperti JNE, JNT dan lain-lain ya, itu semua terintegrasi dengan baik. Jadi marketplace ini menurut saya sangat pertumbuhannya juga sangat pesat ya, karena dari segi keamanan juga sangat bagus. Konsumen pun merasa aman gitu, konsumen merasa nyaman. Wah, saya beli di sini aman, kalau misalnya nanti ada apa-apa uang saya bisa kembali. Nah, itulah di marketplace itu sangat dimudahkan sebagai kita entrepreneur, sebagai penjual, sebagai pengusaha, kita sangat dimudahkan dan sangat bisa ini sangat rekomendasi lah buat kita untuk membuka toko online di sini. Yang ketiga, tempat jual online yang paling bagus teman-teman yaitu di media sosial, ya kan? Anda udah tahu, pasti udah paham. Ada toko di Instagram, buka toko di Instagram, bahkan sekarang banyak orang yang jualan di TikTok, banyak orang jualan di Facebook ya, pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads, ada Facebook Group, mungkin ada di WA, WhatsApp. Ya, intinya media sosial yang kita miliki sekarang ini berpotensi besar, ya kan? Kalau Anda membangun branding dengan benar, kalau media sosial Anda punya brand atau punya satu branding yang bagus, ya kan, orang akan lebih percaya, lebih powerful gitu ya. Karena menurut saya kalau di media sosial kita harus menyentuh hati customer. Beda sama marketplace teman-teman. Ini saya kasih sedikit perbedaannya. Kalau di marketplace kita udah tahu nih, orang yang datang ke marketplace kita atau ke toko kita itu karena mereka sudah mau beli barangnya, sudah butuh barangnya, dia tinggal klik mau bayar, ya kan? Ini udah bener-bener yang datang ke toko kita tuh hot market. Mereka udah tahu, tinggal nanti dia cari toko lain bandingin harga, paling gitu kan. Dia cari toko lain tinggal bandingin ini yang lebih ramai yang mana tokonya gitu kan, yang lebih terpercaya, yang lebih rekomendasi yang mana yang lebih baik, ya kan. Akhirnya dibanding-bandingin, biasanya gitu, seperti itu. Karena mereka ini udah hot market, nggak perlu kita edukasi, nggak perlu kita kasih tahu, nggak perlu kita jelasin apa-apa. Dia udah cari di Google, mungkin udah dapat pengetahuannya dulu, mereka tinggal mau beli. Tapi di media sosial berbeda sekali. Di media sosial ini orang yang mungkin pertamanya warm market ya, atau mungkin jangan-jangan cold market yang dingin, yang mungkin awalnya nggak mau beli produk kita, tapi gara-gara kita edukasi, gara-gara kita bisa sentuh hatinya, kita bisa sentuh emosinya teman-teman, ya, sentuh emosinya. Jadi kalau menurut saya di media sosial ini harus pintar-pintar bagaimana kita menyentuh emosional seseorang. Ya kan, ketika kita bisa menyentuh emosi seseorang itu, kita edukasi dengan benar, mereka merasa, wah, saya butuh produk Anda, saya butuh jasa Anda, ya kan, saya butuh apa yang Anda tawarkan. Nah, akhirnya teman-teman, mereka yang awalnya jadi cold market tadi, yang mungkin tanda kutip nggak berminat sama sekali sebetulnya, akhirnya lama-lama jadi warm market, ya kan, dikit-dikit lihat, lirik-lirik dikit ya. Ibaratnya kalau kita lihat mungkin ada cowok ganteng atau cewek cantik gitu ya, kita lirik-lirik dikit ya, oh iya, cukup menarik gitu. Nah, habis itu kalau kita mulai sering konsisten edukasinya, lama-lama orang akan lebih tertarik lagi, dan mereka kan nggak sungkan, atau mungkin mereka kan tidak sungkan-sungkan untuk mungkin membangun hubungan sama kita, chattingan dengan kita, tanya-tanya produknya, tanya-tanya jasa kita, ya kan, dan akhirnya terjadilah deal atau mungkin closing penjualan di sana. Ya, itu jadi perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Ketika mungkin Anda bermain di media sosial, bermain di e-commerce, dan bermain di situs jual beli online, itu sangat berbeda sekali. Tapi kalau mungkin Anda mulai dari media sosial, Anda bisa arahkan juga mereka ke marketplace. Ya, ketika mereka mau beli, langsung aja arahkan ke marketplace Anda, supaya marketplace Anda juga berkembang. Ya kan, media sosial Anda berkembang, marketplace Anda berkembang. Ya, kalau Anda punya situs jual beli online juga silahkan digunakan. Mungkin kalau satu kota sama-sama tinggal di kota yang sama, Anda bisa COD di sana, ketemuan untuk bisa melakukan transaksi di sana. Ya, oke, itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa paham, teman-teman bisa mengerti. Dan saya lagi ini cuman sharing aja teman-teman. Saya yakin dan percaya banyak teman-teman di luar sana juga yang mungkin lebih jago daripada saya penjualannya, lebih hebat. Tapi kita sama-sama sharing aja, nggak apa-apa. Anda bisa tulis di kolom komen juga teman-teman. Mungkin ada tempat yang bagus lagi gitu ya, tempat penjualan bisnis online apa lagi yang bagus, bisa tulis di kolom komen. Oke, jangan lupa teman-teman klik subscribe, aktifkan loncengnya, berikan komentar yang positif, dan bagikan ke teman Anda kalau Anda merasa ini bermanfaat. Dan selalu salam hebat, luar biasa.